Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat belajar kembali dengan video pembelajaran MI Tarbiyatus Syarifah. Hari ini Bu Ummul akan menerangkan tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 dengan judul Hadis tentang Takwa. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami pelajaran. Dalam pelajaran hari ini tentang hadis tentang takwa, mari kita membaca hadis tentang takwa bersama-sama. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Dzar, Jundub bin Junada, Abu Abdurrahman, Mu'adz bin Jabal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atba'as sayyi'atal hasanata tamhaha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ulangi sekali lagi. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atba'as sayyi'atal hasanata tamhaha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau, dan iringilah sesuatu perbuatan dosa dengan kebaikan, pasti akan menghapuskannya, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di sini rawinya adalah At-Tirmidzi. Ada pesan apa di dalam hadis tentang takwa ini? Coba anak-anak perhatikan sekali lagi terjemahan dari hadis tersebut. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau. Perintah yang pertama. Yang kedua, dan iringilah sesuatu perbuatan dosa dengan kebaikan, pasti akan menghapuskannya. Yang ketiga, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Baik. Setelah ini kita akan bahas satu persatu. Sebelum Bu Ummul menjelaskan lebih detailnya, kita harus tahu di sini hadis tersebut memiliki mufradat, perkata. Ittaqillaha. Apa ittaqillaha? Bertakwalah atau takutlah kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'i, dan iringilah as-sayyi'ata, keburukan. Khaliqin nasi, dan bergaulah dengan manusia. Al-hasanata, kebaikan. Hasanin, baik. Bihuluqin, dengan akhlak. Jangan lupa untuk dihafal ya. Nah, dari hadis tersebut, untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, memahami ajaran agama Allah. Kita sebagai orang Islam harus mau memahami ajaran agama Allah. Di antaranya apa? Di antaranya belajar tentang ilmu agama. Karena dengan adanya ilmu agama, kita akan mengetahui syariat-syariat agama yang akan diperintahkan Allah dan yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua, untuk mewujudkan ketakwaan adalah bertobat. Kenapa? Karena setiap manusia memiliki kesalahan dan dosa dalam setiap harinya. Maka
untuk menghapus dosa tersebut kita harus bertobat. Bagaimana caranya? Yang mudah saja, nggih. Mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, jika kita sudah mengingat kesalahan kita. Kemudian setelah kita beristighfar, maka kita harus mengingat-ingat kesalahan kita supaya kita tidak mengulangi lagi. Setelah kita mengingat-ingat kesalahan kita, maka selanjutnya kita harus punya niatan untuk memperbaiki dengan berbuat kebaikan. Paham ya anak-anak? Kemudian cara mewujudkan ketakwaan yang ketiga adalah bersegera dalam melakukan kebaikan. Nah, jika kalian ingin berbuat kebaikan, segera laksanakan, segera lakukan. Jangan ditunda-tunda lagi, karena Allah mencatat dari niatan kita. Belum melakukan, kita sudah dicatat dengan amal kebaikan, apalagi kalau sudah melakukan. Sebaliknya, jika kita punya niatan buruk, nah ini harus kita tunda-tunda terdahulu, ya. Kenapa? Supaya kita tidak jadi melakukan keburukan tersebut. Dari hadis tentang takwa tadi, jika dihubungkan dengan ayat Allah atau firman-Nya Allah, terdapat dalam surat An-Nahl ayat 128. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang berbuat kebaikan. Nah, ini jelas sekali ya. Jika kita orang yang bertakwa, jika kita orang-orang yang suka berbuat kebaikan, maka kita berada di sisinya Allah. Nah, dari tadi Bu membahas tentang takwa, kita akan mengetahui apa pengertian takwa itu. Pengertian takwa ada dua, secara bahasa dan secara istilah. Takwa secara bahasa berasal dari kata waqo. Ulangi lagi, takwa secara bahasa berasal dari kata waqo, yang berarti menjaga, melindungi, sikap waspada, dan penjauhan diri dari hal-hal yang membahayakan atau dapat mencelakakan. Nah, ini pengertian dari takwa secara bahasa. Sedangkan pengertian takwa secara istilah, yakni takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Banyak sekali perintah Allah, sholat maupun ibadah-ibadah lainnya yang telah diperintahkan oleh Allah. Kemudian menjauhi segala larangannya. Nah, di sini merupakan pengertian dari takwa secara istilah. Para ulama mengartikan takwa adalah menaati Allah dan tidak bermaksiat, selalu zikir dan tidak lupa senantiasa bersyukur, dan tidak kufur. Apa itu kufur? Menyembah selain Allah. Selanjutnya, di mana saja kita bertakwa? Nah, pembahasan dari hadis tersebut akan kita bahas lebih detail satu persatu. Satu, hadis tersebut menerangkan bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Apa penjelasannya? Bertakwa kepada Allah tidak hanya di tempat-tempat tertentu, meskipun di tempat yang sepi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi dan melihat kita. Penjelasan yang kedua, iringilah sesuatu perbuatan dosa dengan kebaikan. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan dosa. Maka untuk menghapus kesalahan tersebut,
kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diiringi dengan melakukan amal soleh supaya meruntuhkan kesalahan yang sebelumnya. Penjelasan yang ketiga, bergaullah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang berakhlak baik. Jika bergaul dengan orang-orang yang berakhlak jelek, kita pun akan terpengaruh menjadi orang yang berakhlak buruk. Anak-anak bisa dipahami ya dari ketiga penjelasan tersebut. Selanjutnya adalah sikap dan perilaku orang yang bertakwa. Bagaimana jika orang sudah bertakwa itu sikapnya? Yang pertama, yakin terhadap rukun iman dan melaksanakan rukun Islam. Kita tahu ya, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Yang kedua, bergaul dengan akhlak yang terpuji, sopan santun, tutur katanya yang lembut, penyayang, ya, tidak kasar terhadap teman. Nah, itu merupakan bergaul dengan akhlak yang terpuji. Yang ketiga, menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Perintahnya siapa? Larangannya siapa? Perintah dan larangan Allah. Yang keempat, jika berbuat kesalahan, segera minta maaf dan bertobat. Nah, masih ada lagi yang kelima, menjaga kehormatan diri dan agama. Ya, jika kita mengakui sebagai seorang muslim, kehormatan kita, agama kita harus terus kita jaga. Jangan sampai kita seenaknya sendiri sampai menimbulkan yang namanya kerusuhan dan kericuan. Hadis ini menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang hadis tentang takwa. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada tugas dari Bu Umul. Kerjakan LKS halaman 46. Romawi 1 saja, ya. Kerjakan LKS halaman 46, Romawi 1 saja. Sekian dari Bu Umul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.